Halo semuanya, yuk simak penjelasan tentang informatika. Bab 1. Informatika dan keterampilan generik. Apa sih informatika itu? Informatika merupakan bidang ilmu yang berisi studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris, yaitu informatik, yang memiliki arti segala hal yang mencakup struktur, sifat, dan juga hubungan dari beberapa sistem yang dipakai dalam mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan output pemrosesan data, serta menampilkannya di dalam bentuk informasi. Informatika mencakup permodelan dan komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan. Pengertian komputasi berikut. Pengertian komputasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Terkait bidang matematika, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan atau peubah-peubah yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. Nah, selanjutnya terkait teknologi komputer. Komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Dalam informatika ada dasar berpikir yang dinamakan computational thinking atau berpikir secara komputasional. Computational thinking adalah suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar reasoning, mengenal sistem dan persoalan. Dalam computational thinking sendiri terdapat empat pilar, yakni dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Informatika dan revolusi industri. Revolusi industri 4.0 atau yang dikenal dengan istilah cyber. Physical system adalah suatu fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi siber dengan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 telah mengubah cara manusia hidup, bekerja, dan berhubungan dengan manusia lain. Perubahan yang ditimbulkan dari revolusi industri 4.0 ini adalah memiliki dua perbedaan yang bisa membawa dampak positif dan negatif. Nah, apa saja sih dampak positifnya? Yang pertama, kemajuan dalam ilmu kedokteran. Kedua, bisa bekerja dari mana saja. Ketiga, komunikasi semakin luas. Keempat, munculnya inovasi-inovasi baru yang memudahkan pekerjaan. Dampak negatifnya adalah, pertama, pengangguran bertambah karena diganti oleh mesin. Kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Ketiga, privasi dapat terganggu. Keempat, bioengineering, kecerdasan buatan, alat pemrograman, dan robotika juga bisa digunakan untuk tujuan yang merusak. Bab 2. Berpikir komputasional atau computational thinking. Apa sih berpikir secara komputasional itu? Nah, berpikir secara komputasional adalah suatu pendekatan dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah menggunakan ide dan konsep-konsep tertentu. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan strategi algoritmik? Strategi algoritmik berasal dari dua kata, yaitu strategi dan algoritma atau algoritmik, yang dimana hal tersebut mengenai kegiatan untuk memecahkan suatu masalah secara komputasional. Bab 3. Teknologi informasi dan komunikasi. Secara sederhana, dari data merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Fakta-fakta tersebut bisa berupa angka, simbol, atau tulisan yang diperoleh melalui pengamatan. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, di mana metode itu menunjuk pada suatu cara
sehingga bisa diperlihatkan penggunaannya melalui angket penelitian, wawancara, observasi, dokumentasi, pengamatan tes, dan sebagainya. Apa sih wawancara itu? Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut. Pertama, wawancara terstruktur. Pada wawancara terstruktur, peneliti telah menyiapkan pertanyaan pernyataan atau yang akan ditanyakan kepada narasumber. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam suara, alat tulis, dan lain sebagainya. Kedua, wawancara tidak terstruktur. Lain halnya dengan wawancara tidak terstruktur, biasanya peneliti tidak mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu atau sebagainya. Nah, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Perangkat yang terdapat pada sistem komputer diantaranya perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan perangkat pengguna atau brandware. Top 4. Sistem komputer. Perangkat keras dalam dunia komputer. Hardware, perangkat keras merupakan komponen-komponen fisik nyata yang membentuk sebuah sistem komputer yang fungsinya menunjang kinerja dari komputer sendiri. Perangkat keras atau hardware secara umum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu perangkat masukan, perangkat proses, perangkat penyimpanan, dan perangkat keluaran. Perangkat lunak atau software adalah program yang berisi instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Program ini adalah deretan instruksi atau perintah yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer memenuhi kebutuhan pemakai. Program umumnya dibuat oleh vendor perangkat lunak seperti Microsoft, Linux, dan lainnya maupun yang dibuat oleh perorangan yang menguasai bahasa pemrograman. Pengguna atau brandware. Brandware adalah manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian dalam menjalankan dan mengatur kinerja dari software dan hardware. Brandware juga sering disebut sebagai alat intelektual yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan sebuah software dan hardware. Tanpa seorang brandware, perangkat komputer tidak akan bisa berjalan sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Nah, apa saja sih jenis-jenis komputer? Jenis-jenis komputer adalah superkomputer, komputer mainframe, komputer mini, komputer personal, dan komputer mikro. Setelah jenis-jenis macam komputer, sekarang juga ada macam-macam jenis interaksi manusia dan komputer. Nah, pertama ada berbasis GUI, kedua berbasis CLI, ketiga melalui suara, keempat melalui gambar, kelima melalui berbagai piranti masukan. Nah, sekarang udah pada tahu kan ya apa yang dimaksud dengan informatika. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa berdampak positif ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah penjelasan dan kalimat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.